Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Della Banosaku, MPM 12190022, kelas B, semester 8, UAS evaluasi proyek pertanian. Di sini bunyi soalnya, Bu Tuti berniat membeli traktor untuk menunjang kegiatan usaha taninya. Berikut beberapa skema pembiayaan yang bisa dipilih oleh Bu Tuti. Yang pertama, Bu Tuti mengajukan pinjaman KUR ke bank terdekat sebesar 45 juta selama 2 tahun dengan suku bunga 12% per tahun. Berapakah cicilan traktor Bu Tuti? Diketahui uang Bu Tuti 45 juta, sedangkan jangka waktu 2 tahun, kemudian suku bunga 12%. Ditanya nilai investasi, PV atau present value. Untuk mencari nilai investasi, yaitu kita ketik sama dengan PF dalam kurung, klik nilai bunga 12%, titik koma, klik 2 tahun, titik koma, klik uang sekarang 45 juta, kemudian enter. Di sini kita mendapatkan nilai minus, nanti akan dirubah ke positif, di mana arahkan kursor ke nilai investasi untuk tahun 1. Cara mengubah nilainya menjadi positif adalah kita klik sama dengan ABS, klik nilai investasi, lalu enter. Untuk mencari bunga, yaitu klik sama dengan klik 12% shift dollar. $12 dollar. Kemudian kali nilai investasi, lalu enter. Lalu tarik turun. Yang berikut untuk nilai laba sama dengan klik uang sekarang, shift dollar, dan lalu enter. Yang berikut nilai akhir, klik sama dengan nilai investasi kurang laba tambah bunga, lalu enter. Nilai akhir sama dengan periode kedua. Jadi nilai investasi kedua yaitu klik sama dengan klik nilai akhir tahun pertama, lalu enter. Untuk tabel laba, tarik ke bawah. Terus selanjutnya untuk uang akhir tahun, tarik ke bawah. Jadi hasilnya 0. Soal nomor 2-nya, Bu Tuti
Bu Tuti bisa meminjam uang sebesar Rp 22,500 juta selama 1 tahun dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Berapa jumlah bunga yang dibayarkan Bu Wati pada cicilan ke-11? Untuk mencari nilai PV, mencari nilai EV atau future value, diketahui nilai investasi klik sama dengan 22,500 juta. Jumlah. Kemudian untuk mencari nilai bunga sama dengan bunga simbol dolar kali nilai investasi lalu enter. Untuk mencari nilai total, klik sama dengan nilai investasi pertama tambah bunga lalu enter. Untuk periode kedua sama dengan nilai investasi simbol dolar tambah total kemudian enter. Terakhir tinggal ditarik ke bawah dari bunga sampai kolom ke-10. Terus dari total sampai ke kolom 10. Bunga simbol dolar kali nilai investasi. Bunga simbol dolar. Mencari nilai bunga, tekan sama dengan bunga simbol dolar kali nilai investasi enter. Terus untuk mencari nilai total, klik sama dengan nilai investasi pertama tambah bunga terus enter. Nah, untuk periode kedua, klik sama dengan nilai investasi simbol dolar tambah total lalu enter. Terus untuk nilai tarik sampai ke 11. Untuk bunga tarik sampai di ke 11. Untuk total tarik sampai di 11. Baik, ini adalah hasil hitungan kedua. Untuk soal nomor 3, berapa besar cicilan pokok pinjaman pada cicilan ke-12 bila Bu Wati meminjam uang dari KUR sebesar 30 juta dari bank dengan tingkat suku bunga 12% per tahun selama 1 tahun. Fungsi ansuran mencari nilai PMT. Diketahui kredit sama dengan 30 juta
Bunga sama dengan 12%, waktu sama dengan 12 bulan. Mencari nilai cicilan pokok PMT. Sama dengan PMT buka kurung bunga titik koma waktu titik koma kredit titik koma lalu enter. Di situ terdapat 6 tabel, yaitu tahun, saldo awal, cicilan per bulan, bunga per bulan, cicilan pokok pinjaman, dan terakhir saldo akhir, yaitu sama dengan ABS pindah pokok ke tabel cicilan per bulan. Yaitu dengan cara Pindahkan nilai cicilan pokok ke tabel cicilan per bulan, yaitu sama dengan ABS dalam kurung klik cicilan pokok shift dolar lalu enter. Kemudian tarik ke bawah. Untuk saldo awal sama dengan 300 juta 30 juta lalu enter. Untuk bulan ke-1 tarik ke bawah, bunga per bulan sama dengan bunga shift dolar kali saldo awal lalu enter. Yang ketiga, untuk cicilan pokok pinjaman sama dengan ansuran kurang bunga pokok pinjaman sama dengan cicilan bulan kurang bunga lalu enter. Terus untuk saldo akhir bulan 1 sama dengan saldo awal sama dengan cari nilai saldo akhir itu. Sama dengan saldo awal kurang cicilan pokok pinjaman lalu enter. Terus untuk saldo akhir di bulan 1 akan menjadi saldo awal di bulan 2. Kemudian ditarik ke bawah akan jadi saldo akhir di bulan 2. Jadi hasilnya 0. Tarik ke bawah, saldo akhir lalu tarik ke bawah. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.
Sekian dari penjelasan saya tentang PV, FV, dan PMT. Terima kasih.